mencegah penjenengan pada dinamika yang akan datang pada saat kebijakan ini akan dieksekusi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah panjenengan harus siap dengan perubahan ini, Bapak Ibu. Memperbaiki cara kerja selama ini. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang kaitan dengan situasi-situasi kebijakan di atas yang sedang digodok, sudah taraf harmonisasi, kemudian sudah di setnek posisinya. Oke, terus kemudian yang kaitan dengan tugas di daerah, dengan dinamika yang di atas juga masih belum clear, artinya belum turun regulasinya, daerah sudah berproses, pelan-pelan berproses. Nah sekarang kita bagaimana mensikapinya, Bapak Ibu? Saya sudah koordinasi dengan organisasi, terutama kaitan dengan tugas dulu ya, kan ini harus jalan terus tugas ya, dan dinamika ini. Selama ini kan kita pakai TNDE toh, saya mainnya pakai TNDE. Nah, TNDE saat disposisi, hierarki, masih hierarki. Pak Temi dulu, Pak Dik dulu, kemudian Bu Eni dulu, ya saya ikuti dulu aja, itu bisa dikembangkan, mau kerja, jadi bisa dikembangkan. Terus kemudian tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, yang rapat itu yang sleeping tiger nih, kapasitasnya memenuhi lebih standar, tapi nggak terbukti kinerjanya adalah merampungi gawean. Sudah lintas. Kemudian ada satu PPTK, JPT Madya yang saya tegaskan mengampu atau mengelola kegiatan ini juga ada lintas, Bapak Ibu, sudah lintas. Sehingga pola-pola lintas ini sudah mulai saya angkat, Bapak Ibu, pola lintas ini. Harapan saya adalah ada kerjasama, ada kolaborasi, tidak lagi kemudian benteng bagian, X bagian itu menjadi masih kuat sekali, Bapak Ibu. Itu sudah, ya ini konsep saya, yang diajukan kepada pimpinan kaitan dengan PPTK. Kalau KPA sih tetap. Tahun kemarin belum ada ini, bahwa saya kembalikan fungsi BPP ada di TU. Pengelolaan keuangan itu ada di TU. Sehingga Mbak Adinda yang kebetulan mantan BPP di Kemendagri, kebetulan tidak di Pemda, saya alhamdulillah tadi dapat Mbak Adinda. Terus Mbak Adinda saya tugaskan sebagai BPP untuk seluruh bagian, tidak akan bergeser. Dulu A, dulu sekarang B, besok gilirannya C, betul, nggak ada. Jadi terus DTU terus, Mbak Adinda terus. Nah ini yang sudah saya rintis di 2022 ini, Ibu. Mungkin di TU karena nanti akan meng-hire seluruh kegiatan itu, jadi TU juga harus ada personil yang lebih kuat, Pak Muslim. Misalnya mungkin ya tambah 1 personil, 2 personil, 3 personil yang bantu Mbak Adinda kaitan dengan ini yang ngurusin kegiatan di administrasi di kegiatan ini yang ngurusin administrasi kegiatan ini, gitu Pak Muslim, nanti gitu rencananya. Tapi kan ini saya ini nanti butuh orang lagi gitu. Pengelolaan anggaran sudah saya mulai, tidak lagi benteng bagian, X bagian, tapi sudah coba mulai mix gitu Ibu. Ini kebetulan teman-teman di sini kan analis kebijakan semua ya. Aduh, berarti aku kudu belajar loro nih, butir-butirnya perencanaan dan butir analis kebijakan nih, belajar loro nih. Karena gini, butir kegiatan perencanaan dan butir kegiatan analis kebijakan mungkin agak berbeda ya. Ada yang bersinggungan. Oke. Kalau yang bersinggungan bisa mix dengan analis kebijakan. Jadi, antara Pak Akmal dengan Pak Lingga, Pak Akmal dengan Pak Agus itu bisa nanti gitu, bisa mix. Tapi Ibu, kembali pada tentang poin ya, PAK panjenengan. Saat ini memang masih pakai PAK, Bapak Ibu. Saat ini. Tapi konsep ke depannya seiring dengan penataan ini, Bapak Ibu, itu adalah bukan pakai PAK. Tapi tes kompetensi. Jadi pada saat panjenengan akan naik pangkat, bukan berdasarkan jumlah kredit poinnya, tes kompetensinya. Jadi kalau panjenengan analis kebijakan, apa yang harus punya? 1, 2, 3, 4, 5, syarat-syaratnya itu. Kemudian setelah itu dites. Tes kompetensi, kalau tes kompetensinya masuk, baru bisa naik ke analis kebijakan madya misalnya, yang muda menjadi madya, gitu. Yang 4 tahun ya, terutama setelah 4 tahun ya. Setelah 4 tahun.
Kalau bicara analis media berdasarkan penyetaraan, itu kan katanya memang terbatas ya. Kabak-kabak dulu kan mau telutok. Nah sekarang Pak Imam ngebut arep nyundul dari media. Lah ora ono formasi nih. Ini sedang didiskusikan di sana. Jadi sekarang basisnya kompetensi Bapak Ibu. Kompetensinya diuji. Panduan optimalisasi peran JF, analis kebijakan. Kolaborasi sudah tadi ya, kolaborasi kerja ya. Pokoknya sekarang nggak ada lagi sudah ngomong itu, sudah kolaborasi antar JF baik level maupun dengan JF yang lain gitu loh. Oke lah, ini tak share aja ke panjenengan deh. Nanti teman-teman mempelajari sendiri ya. Anunya proses bisnis ya, itu filenya silakan di share. Saya menyampaikan ini setidaknya untuk supaya panjenengan punya gambaran, oh seperti ini toh, saya harus siap-siap gitu aja. Jangan ragu-ragu mengambil langkah dalam masa transisi ini. Saya mau kemana? Saya mau ke sini, saya mau tetap jadi pelaksana, nanti tetap kinerja yang akan dinilai pimpinan di atasnya, Ibu. Pesan-pesan saya dalam masa transisi ini, monggo panjenengan silahkan renungkan diri, apa yang harus saya lakukan, tapi saya mohon tugas-tugas tetap berjalan sekalipun polanya masih pola pakai yang seperti kemarin karena TND-nya masih seperti itu. Tapi mohon kecepatan, responsivitas dan sebagainya itu segera panjenengan bangun supaya panjenengan jangan ngelukro terlalu lama. Pak Akmal sekarang analis kebijakan, Pak Akmal tetap berkinerja, suatu saat dipandang mampu, jenengan bisa menjadi sekarang eselon 2 ya langsung. Tapi nanti kan kalau eselon 2 caranya harus JBT Madya dulu ya. JBT Madya dulu baru bisa ikut open bidding toh, gitu toh. Ya kejar sampai JBT Madya dulu gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang penting Bapak Ibu tetap berkinerja. Itu aja pesan saya. Dalam jalur manapun itu panjenengan tetap kelihatan prestasinya. Sehingga tidak ragu-ragu lagi memilih untuk ke dalam jabatan administrasi. Itu. Terus gini, penilaian kinerja. Kan penilaian kinerja kan menjadi bagian dari pemberian TPP ya selama ini nggih. Nah, karena tadi ini regulasinya belum muncul kaitan dengan SOTK, jadi tetap saja penilaian kinerja sampai nunggu lahirnya regulasi itu adalah dilakukan berjenjang. Kalau misalnya staf ya oleh kasubagnya, ex kasubagnya ya. Kemudian kalau mantan kasubag juga ex kabagnya gitu. Karena selama ini saya hanya menilai kinerja 3 kabag saya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau aplikasinya sudah didandani ya otomatis kita tinggal mengikuti aplikasi Pak ya nanti ya gitu ya.